Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum. Silakan Ustaz, fadhol. Bapak, Ibu, penonton, pemirsa Cahaya Hati Indonesia, iNews yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi kita telah mendengarkan Al-Ustadz Munawwir Ngacir, luar biasa beliau memaparkan bagaimana kita harus bersyukur dan juga meneladani Al-Quran. Pada segmen kali ini kita akan menjelaskan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran mengajarkan kita tentang kerendahan hati agar kita tidak sombong. Bu, ada enggak manusia yang kaya? Ada. Siapa tuh? Banyak. Iya. Ada salah satu contoh di dalam Al-Quran, yaitu Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, yang mana kekayaannya Allah anugerahi melampaui manusia yang pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun. Beliau memiliki singgasana yang luar biasa, pasukan militer yang begitu dahsyatnya. Kalau kemarin ada yang mereka memiliki pasukan militer daripada teknologi, Nabi Sulaiman sudah memiliki pasukan militer daripada jin. Bahkan jinnya itu adalah jin yang luar biasa. Semua Allah berikan, harta benda semua Allah berikan. Tapi yang dikatakan Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam adalah hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkur am akfur. Ini adalah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah aku diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi hamba-hamba yang bersyukur atau menjadi hamba-hamba yang kufur? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, rusaknya hubungan kita dengan manusia yang lain, rusaknya hubungan sosial, rusaknya ibadah kita, salah satunya adalah penyebab itu semua menjadi sombong adalah rasa ego kita. Betul? Betul nggak? Orang egois banget. Padahal di surah As-Sajdah sudah disinggung tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insana min tin. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan kita ini dengan sebaik-baiknya ciptaan, dengan sebaik-baiknya rupa, sesuai dengan tupoksinya, sesuai dengan fungsinya, yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Maka kita harus bersyukur. Kalau punya hidung mancung gak usah dipesekin. Kebalik Ustadz katanya. Terbalik ya? Katanya kebalik Ustadz katanya. Iya. Kalau punya kulit putih jangan lah kan emang begitu. Sekarang kan di luar begitu. Punya hidung mancung gak bersyukur, punya kulit putih dia itemin, dia pakai apa? Tato. Bener apa kagak? Udah tahu mulus banget itu kulit glowing, apalagi ditambah blush on. Nih ibu-ibu sini pakai blush onnya tebel banget. Iya, masya Allah. Bu, iya enggak? Itu karena keinginan pribadi yang berbenturan dengan syariat. Maka egoisme itu harus dilandasi dengan syariat. Jangan sampai ego kita menimbulkan permusuhan. Jangan sampai ego kita menimbulkan perselisihan. Banyak sekali terjadi di luaran sana, hanya masalah parkir saja main gontok-gontokan. Kesinggol spion udah main tonjok-tonjokan. Apalagi? Banyak. Contohnya
Itu karena hal egois yang kecil bisa jadi pertikaian itu bahkan lama dan tak kunjung kelar dan tak kunjung selesai-selesai. Dan kadang-kala gara-gara salah paham Betul. akhirnya menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Nah, itu dia, bahkan menyebabkan korban jiwa. Wal'iyadzubillah. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran telah mengingatkan kita, Masya Allah, kalau kita itu apa? Dari mani yang hina, yang tadinya hina, kemudian Allah muliakan kita menjadi manusia besar, kita tumbuh, dididik, diasuh, diajar oleh orang tua kita, bahkan sekarang sampai beruban. Masya Allah, ada yang ubannya satu, ada juga ubannya yang banyak. Yang dulunya membangga-banggakan kecantikan, umur 17 lesung bibitnya 2, umur 63 lesung bibitnya 12. Kempot. Iya. Maka tidak ada yang perlu kita sombongkan. Al-Quran telah mengajarkan kita tentang apa? Kesederhanaan dan rendahan. Nikmat apapun yang Allah berikan silahkan kita pakai untuk kebaikan. Jangan sampai bertubrukan dengan syariat Islam, apalagi ingkar kepada Allah Subhanahu. Saya doakan mudah-mudahan bunda-bunda nikmatnya di tahun 2026 ini makin banyak, amin. Amin. Cita-citanya Allah kabulkan, amin. Amin. Dan mudah-mudahan kita semua Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah, amin. Ya Rabbal Alamin. Alamin. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz. Bu, ngapain kita sombong? Iya nggak Bu? Kita diciptakan dari saripati air mani yang hina di sini dikatakan. Nah, nanti mungkin perlu digali lagi ya. Kenapa kok disebut air mani yang hina? Ini bentuknya kenapa Allah menyebutkan itu? Tapi sebelum saya memberikan pertanyaan saya nanti dijawab oleh guru-guru kita dari konsep kaidah tafsirnya, saya berikan kesempatan kepada ibu-ibu yang mau bertanya, angkat tangannya silahkan. Bapak-bapak juga boleh. Silahkan angkat tangannya, yang mau nanya siapa? Iya, baik Ibu. Ya, bismillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sumiati dari Majlis Taklim Nurul Huda mau bertanya, apakah karena sibuk mengejar dunia, iman seseorang bisa mati tanpa dia sadari? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maksudnya sibuk ngejar dunia tuh kerja mulu gitu ya Bu ya? Ya kerja nggak pulang-pulang gitu. Ya nggak sholat, silakan Ustaz. Masya Allah, bismillah. Bang Toib, mengapa tak pulang-pulang? Anakmu, bla 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 bla. Ya Allah, Bu. Dunia itu harus dicari. Dunia itu harus dicari, tapi bukan menjadi tujuan. Jangan sampai salah kaprah. Dunia itu harus kita cari, karena kalau nggak dicari kita nggak bisa hidup. Bagaimana kita mampu untuk menghidupi keluarga kita dan lain sebagainya. Maka dunia harus dicari, tapi jangan sampai jadikan dunia itu tujuan. Tujuannya adalah meraih ridha Allah Subhanahu. Maka tak kala kita diuji oleh dunia, kita sudah tidak khawatir. Kita jadikan semua nikmat yang Allah berikan untuk kebaikan. Kita sedekah, kita berikan kepada fakir miskin. Maka ada ulama mengatakan, barang siapa mereka yang menjadikan hartanya sebagai tujuan, maka mereka adalah menjadi budak hartanya. Namun sebaliknya, manakala hartanya itu dipakai untuk kebaikan, maka harta itu pada hakikatnya menjadi miliknya karena tuannya telah melaksanakan dan memakainya dengan sebaik-baiknya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah kita dunia menjadi tujuan, tapi harus dicari. Islam gak melarang gak boleh akhirat semuanya. Ya memang betul akhirat semua itu tujuan kita, tapi dunia juga harus dicari.
Jangan mentang-mentang, wah Pak Ustadz saya mah zikir aja udah ntar juga rezeki datang. Mana ada? Betul nggak? Pak Ustadz ntar juga anak saya dapat jodoh katanya, entar dapat jodoh. Lah jodoh harus dicari. Kalau nggak dicari kira-kira dapat apa enggak? Kalau nggak usaha kira-kira dapat apa enggak? Mana tahu Bapak Ibu memiliki wanita yang cantik jelita, anak yang soleh dan solehah. Betul nggak? Iya, itulah mengapa dunia itu harus kita cari. Oleh karena itu jangan sampai jadikan tujuan. Ya, jangan sampai jadikan tujuan. Barang siapa yang dia menanam untuk akhirat, maka Allah akan tambahkan nanti rezekinya di akhirat. Barang siapa yang dia menanam untuk dunia, pasti Allah kasih, tapi dia tidak akan mendapatkan bagian apapun nanti di akhirat, kecuali hanya di dunia saja. Oleh karena itu mari kita perbaharui niat. Kalau kemarin kita niat baca Al-Quran, sholat, ibadah untuk mendapatkan pujian, like, apalagi? Subscribe. Iya, niatkan sekarang karena Allah Subhanahu Ta'ala. yang tadinya nggak biasa menjadi luar biasa lantaran kita menyandarkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Baik, Masya Allah. Ustadz, nanti pertanyaan saya dijawab ya Ustadz ya. Baik. Di sini saya mau mengajak ibu-ibu dan juga pemirsa di rumah ya untuk melihat bahwa ayat ini begitu indah ya di surah As-Sajdah ini, di mana di ayat ketujuhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allazi ahsana kulla syai'in khalaqaku wa ba'da khalqal insani min tin. Terus selanjutnya tadi dikatakan ya, pertama memperindah segala bentuk yang diciptakan dan mulai penciptaan manusia dari tanah. Dan selanjutnya summa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'im mahin. Dan mereka itu dijadikan keturunan dari saripati yang hina. Yang pertama itu dikatakan ciptaannya yang indah, tapi di ayat berikutnya dikatakan itu dari saripati yang hina. Kenapa Allah memberikan permisalan seperti itu? Ini ada makin, nanti kita akan temukan jawabannya. Sabar. Hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia.